Shalom Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti mengikuti ibadah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Pastinya luar biasa di dalam Tuhan. Oh ya Lose, Stefani. Iya Lose. Hari ini kita mau ngapain ya Lose? Pastinya ya Lose, kita itu hari ini harus memuji Tuhan. Kita betul. harus Apalagi? Itu semangat dong dalam memuji Tuhan terus ya. dong. Gerak-gerak. Terus Ya. kita juga akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan Lose. Betul sekali. Oh ya Lose, ini ada satu pujian dari Apa, terbit Lose? matahari sampai pada masuknya. Hanya nama Tuhan yang layak kita puji Lose. Iya Lose. Yuk kita ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Oke. Kita pujikan dengan gerakan ya. Terbit matahari sampai pada masuknya. Nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuk sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi Lose. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuk sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari, dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Pagi-pagi sampai pada masuk sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Oke. Semuanya boleh duduk kembali, kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup matanya. Kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan, kami ucap syukur untuk penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dimanapun kami berada Tuhan saat ini, Engkau yang menolong kami dalam setiap ibadah kami. Engkau memberkati setiap adik-adik Tuhan. Biarlah boleh mempersiapkan hatinya dengan sungguh-sungguh meskipun kami tidak dapat bertemu langsung saat ini. Kau juga yang berkati setiap kami Lose-Lose yang memimpin pujian.
biarlah boleh membawa adik-adik bersemangat untuk memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami saat ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dalam doa. Amin. Amin. Oh ya Lose, aku mau bertanya Lose. Apa Lose? Tanya apa Menurut nih? Lose Stefani, Allah kita itu Allah yang bagaimana? Wih, Allah kita itu ya Lose, Allah yang besar. Besar banget ya Iya Lose. dong, Wah. pastinya. Sama gunung besaran mana Lose? Iya pasti besaran Allah kita dong Lose. Kalau gitu sama bumi. Bumi kan paling besar Lose. Kan bumi yang nyiptain Allah Lose. Jadi ya pasti Allah paling Oh besar. ya Lose, kayak satu lagu pujian ini tuh. Apa Lose? Pujiannya tuh ngomong gini, Allahku besar, kuat dan perkasa. Lose tahu lagunya nggak? Oh tahu dong, itu lagu lama ya Lose Oh, iya, kayaknya. betul sekali. Iya dong. Adik-adik tahu nggak? Pasti Pastinya tahu dong. Yuk bangkit berdiri lagi, kita mau pujian-pujian ini dengan penuh semangat. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Dengan penuh semangat lagi kita mau pujian-pujian Iya. ini langsung. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Tiada yang mustahil baginya. Tiada yang mustahil baginya. Wah, Ya, keren banget ya lagunya. betul Lose udah sekali. panas belum? Udah panas belum? belum kayaknya loh, so. Perlu nyanyi lagi kayaknya Iya, ini biar semangat. pastinya ada di rumah juga dong. Masih bangkit berdiri juga kan ya? Betul sekali Lose. Lose kita mau mengujikan lagu apa lagi nih? Lagu apa ya Lose? Yang bikin panas ini. Yang bikin semangat. Iya benar. Apa ya Lose? Ada satu lagu Lose. Apa Lose? Firman Tuhan ada di hatiku. Oh, Lose ada. tahu Oh, tahu iya, iya, tahu. gerakannya nggak? tahu. Gimana? Firman Tuhan. Nah, Lose aja sampai salah loh. Ya, aduh. Kalau gitu kita langsung nyanyi bareng-bareng Oh aja iya, Lose, biar adik-adik juga benar-benar. semangat Lose. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah.
Sekali lagi Lose. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Lose, udah capek belum Lose? Wah, Lose, kayaknya sudah ya. Kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah bisa dipersilakan duduk kembali. Persiapkan hati. Boleh ambil Alkitabnya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita pujikan, kusiapkan hatiku Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita pujikan pujian ini sekali lagi. Dan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu
Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bisa kembali bersekolah minggu bersama-sama. Adik-adik, coba mana tangan kalian? Tangan kanannya, tangan kirinya. Setelah itu rapatkan tangannya, lipat tangannya. Kita mau berdoa, kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa, Lose yang akan memimpin. Tuhan Yesus, hari ini kami sangat bersuka cita karena Tuhan masih menolong dan memberkati kami. Kami telah memuji Engkau, kami telah memuliakan Engkau. Tiba waktunya Tuhan, kami akan mendengarkan cerita kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami sangat terbatas, namun biarlah telinga kami boleh dengar-dengaran, hati kami boleh takut akan Tuhan, dan kami sungguh-sungguh mendengarkan cerita firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, coba Lause mau ajak adik-adik untuk mengingat cerita tentang firman Tuhan selama 1 bulan ini. Di minggu yang pertama, kalau adik-adik masih ingat, Tuhan Yesus memanggil ke-12 muridnya. Siapa saja? Ada Simon Petrus, ada Yakobus, ada siapa lagi? Ada Tadeus dan teman-temannya. Tuhan memanggil mereka untuk memberitakan Injilnya, untuk memberitakan kabar sukacita, supaya orang-orang yang belum mengenal Tuhan dapat mengenal Tuhan. Di minggu selanjutnya ada tantangan yang dihadapi oleh para murid yang sudah Lause tadi ceritakan. Contohnya yaitu Rasul Paulus. Nah, ketika ada tantangan di minggu yang kemarin tepatnya, Lause Nur juga sudah memberitakan firman Tuhan. Bahwa murid-muridnya di dalam memberitakan Injil, mereka tidak dibiarkan Tuhan sendirian, tetapi mereka disertai dan ditolong oleh Tuhan. Hari ini Lause ingin ajak adik-adik bahwa ketika Tuhan memanggil ke-12 muridnya, tidak hanya ke-12 muridnya, generasi yang selanjutnya, generasi yang seterusnya termasuk kita, Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Bahkan ketika kita memberitakan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, ada buahnya dari kita memberitakan firman Tuhan tersebut. Hari ini Lause ingin cerita tentang 2 orang yang dipakai Tuhan, yaitu Rasul Paulus dan temannya namanya Silas. Rasul Paulus dan Silas. Untuk tahu cerita lebih lanjutnya, mari kita buka Alkitab kita. Siapkan Alkitabnya, kita buka di dalam Kisah Para Rasul. Pasal yang ke-16, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-33. Kisah Para Rasul, pasal yang ke-16, ayat 23 sampai 33. Kita mau baca secara bersama-sama ya. Lause akan membantu membacakan bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Ayat selanjutnya, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah
Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Ayat selanjutnya, kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Adik-adik, kalau kita tadi membaca firman Tuhan itu, Rasul Paulus beserta dengan temannya Silas, mereka dimasukkan ke dalam penjara. Nah, adik-adik tahu nggak? Kalau orang yang dimasukkan ke dalam penjara, berarti mereka adalah orang yang salah, orang yang jahat, orang yang bertindak melanggar hukum yang dibuat oleh pemerintah. Apakah Rasul Paulus dan Silas adalah orang jahat, orang yang melanggar hukum? Nah, Lose ingin ceritakan sekilas. Pada waktu itu, Rasul Paulus dan Silas berada di kota daerah yang namanya Makedonia. Nah, di daerah itu ada namanya kota Filipi. Rasul Paulus dan Silas melayani pekerjaan Tuhan, memberitakan firman Tuhan di kota Filipi. Pada suatu hari ada seorang perempuan yang punya sihir. Kalian tahu sihir enggak? Ada yang pernah lihat mungkin ya, sihir abrakadabrak ya kalau nggak salah ya. Nah, itu seperti tenung, seperti dukun. Jadi ada roh jahat di dalam diri perempuan tersebut. Ketika perempuan tersebut melihat Rasul Paulus dan Silas, mereka berseru, "Itu loh hamba Tuhan yang maha tinggi yang memberitakan keselamatan." Rasul Paulus dan Silas diikuti terus-menerus sampai akhirnya Rasul Paulus dan Silas menengking dia. "Dalam nama Yesus keluarlah engkau." Ternyata Tuan yang memperkerjakan perempuan itu marah. Karena apa? Jadi orang yang minta tolong sama perempuan itu jadi berkurang dan penghasilannya berkurang. Akhirnya Tuan yang menjadi tuannya perempuan itu melaporkan, membawa Rasul Paulus dan si Silas. Dan akhirnya mereka dimasukkan ke dalam penjara. Siapa yang pernah melihat penjara? Lose juga pernah, tapi Lose melihatnya di televisi. Ada besi-besi ya yang menghalangi. Jadi orang di penjara itu dimasukkan ke dalam ruangan yang ada besi-besinya. Susah, menyedihkan. Rasul Paulus dan Silas dimasukkan ke penjara bagian tengah. Dan juga kakinya dipasung. Dipasung itu apa ya Lose? Dipasung itu artinya kakinya ini ada kayunya, terus dipasungkan, dipaku jadi tidak bisa bergerak. Sedih nggak adik-adik? Sedih ya, padahal Rasul Paulus dan Silas itu tidak berbuat salah. Tapi mereka memberitakan firman Tuhan, terus mereka tidak disukai dan dimasukkan ke dalam penjara. Apa yang Rasul Paulus dan Silas lakukan? Mereka malam hari memuji Tuhan dan berdoa
sampai akhirnya terjadi gempa dan penjaranya bisa terbuka. Sehingga Rasul Paulus dan Silas bisa keluar. Adik-adik, ketika Rasul Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara, ada seorang kepala penjara yang sudah diperintahkan, kamu harus menjaga siapapun yang dimasukkan ke dalam penjara tersebut. Jika tawanan atau orang yang dimasukkan ke dalam penjara tersebut lepas, gantinya adalah nyawa dia. Nah, ketika Rasul Paulus dan Silas bisa keluar dari penjara, cepat-cepat si kepala penjara itu mau membunuh dirinya. Apa yang Rasul Paulus katakan? Apakah Rasul Paulus, ya biarin aja, dia kan yang memasukkan aku ke dalam penjara. Apakah seperti itu? Ternyata tidak. Ternyata Rasul Paulus dan Silas bilang, jangan celakakan dirimu, aku masih ada di sini. Nah, akhirnya si kepala penjara ini tersungkur di depan kakinya Rasul Paulus dan juga Silas. Terus mereka bilang, Tuhan, apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa selamat? Rasul Paulus bilang, percayalah engkau kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Jadi di dalam keadaan yang susah, Rasul Paulus tetap memberitakan firman Tuhan supaya kepala penjara itu bertobat. Percayalah kepada Yesus Kristus, engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Akhirnya kepala penjara itu percaya dan menerima Yesus sehingga keluarganya boleh bertobat. Keluarganya boleh menerima Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, ketika Tuhan memanggil Rasul Paulus yang merupakan generasi pengganti 12 murid Tuhan Yesus, Rasul Paulus itu ketika melayani, memberitakan Injil itu tidak gampang. Dia harus disiksa, dia harus dianiaya, bolak-balik keluar penjara. Tapi penyertaan Tuhan tetap menyertai kehidupan Rasul Paulus. Buktinya ketika Rasul Paulus dan Silas di penjara, dia tidak dibiarkan sendiri, tapi dia dijagai dan disertai oleh Tuhan sehingga bisa keluar. Dan apa buah dari memberitakan Injil yang Rasul Paulus boleh terima? Ada satu keluarga kepala penjara boleh dimenangkan Tuhan, boleh bertobat. Jadi apa yang Rasul Paulus lakukan bersama Silas di dalam memberitakan Injil, semuanya tidak sia-sia. Adik-adik, kita punya tugas memberitakan Injil. Contohnya saja di rumah. Lose, papaku belum mengenal Tuhan, mamaku belum mengenal Tuhan, atau emakku belum mengenal Tuhan, engkongku belum mengenal Tuhan, atau saudaraku ada yang belum mengenal Tuhan. Bagaimana caranya kita mau menjadi murid Tuhan? Kita mau memberitakan Injil dengan cara berdoa bagi mereka, dengan cara hidup kita yang baik. Mungkin hari ini kita belum menerima, belum kelihatan buahnya, tapi suatu hari nanti papa kita yang kita doakan, mama kita yang kita doakan, emak kita atau engkong kita atau saudara-saudara kita akan mengalami yang namanya pertobatan. Dan apa yang kita lakukan semuanya tidak ada yang sia-sia. Kita mau lakukan dengan sungguh-sungguh, kita mau lakukan dengan iman, kita mau lakukan dengan percaya bahwa dalam keadaan sesusah apapun, ketika kita setia di dalam memberitakan Injil, ada buah yang manis yang akan kita tuai. Untuk itu kita nggak boleh patah semangat. Aku sudah tidak mau lagi ke gereja, aku sudah tidak mau lagi berdoa, aku sudah tidak mau lagi membaca firman karena semuanya sia-sia, keluargaku sia-sia, keluargaku tidak mau ikut Tuhan. Tidak boleh seperti itu. Tuhan tetap menyertai dan menolong kehidupan setiap kita. Kita mau tetap setia menjadi anak-anak Tuhan yang mau memberitakan Injil. Demikianlah firman Tuhan.
Hari ini Lose juga rindu kita mau benar-benar menyerahkan diri kita. Kita mau dipakai Tuhan lebih lagi untuk menjadi kesaksian di dalam kita memberitakan firman Tuhan. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa langit itu selalu biru. Tetapi Tuhan berjanji akan selalu menyertai setiap kita, apapun yang kita doakan, apapun yang kita beritakan, semuanya akan berbuah manis di hadapan Tuhan. Untuk itu kita tidak mau menyerah, kita tidak mau putus asa, karena pasti ada mukjizatnya Tuhan. Lose ingin ajak adik-adik, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Kita pujikan dengan mata yang tertutup, dengan hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari kita lipat tangan kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar pada saat ini. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, mampukan kami untuk selalu bisa memberitakan kebenaran firman-Mu. Meskipun kami masih kecil, meskipun kami sangat terbatas, tapi pakailah kami Tuhan, pakailah mata kami, bibir kami, telinga, tangan kaki kami untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami percaya bahwa apa yang kami lakukan sampai hari ini sesuai dengan waktu-Mu, Engkau akan membuat semua yang kami doakan begitu indah, menghasilkan buah. Seperti Rasul Paulus dan Silas yang Engkau sertai ketika memberitakan firman-Mu, begitu pula Engkau menyertai kami, sehingga ada buah di dalam kami memberitakan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa bagi gereja kami, Gereja Kristen Abdiel Anugerah Tulung Agung. Berkati Bapak Ibu Majelis, hamba Tuhan, bahkan komisi kami, komisi sekolah minggu. Tuhan, sudah beberapa bulan kami tidak bertemu dengan teman-teman kami. Tapi kami percaya bahwa Tuhan tetap menolong dan menyertai kami. Berkatilah ya Tuhan masa depan kami.
berkatilah cita-cita kami, berkatilah kedua orang tua kami, berkati juga lose-lose kami. Kami mempercayakan kehidupan kami ke dalam tangan pimpinan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai, Shalom. Bagaimana kabarnya? Yang bersuka cita lambaikan tangannya. Hari ini luar biasa pastinya. Terima kasih Lose ucapkan untuk adik-adik yang sudah sangat setia di dalam adik-adik beribadah kepada Tuhan. Adik-adik, untuk minggu depan adik-adik masih tetap sekolah minggu di rumah masing-masing. Dan Lose harapkan adik-adik tidak putus asa, tidak lelah, bahkan tidak kecewa, tapi terus bersemangat dan terus bersuka cita. Adik-adik, kita terus berdoa juga untuk bangsa dan negara kita supaya Tuhan semakin boleh memulihkan sehingga kita boleh bersekolah minggu kembali. Terima kasih sekali lagi Lose ucapkan dan sampai bertemu di ibadah sekolah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.